Yes, DJ. Jeneng burus temen kamerane ya guys, engko disit guys. Oh, sing dipejet malah sidik jarine sing dilapi ket mau. Oke guys, ketemu lagi di Go Racing. Malam ini tadi siang udah ini ya. Nanti ini tinggal dikit lah. Ini enggak cerita ini punya siapa enggak tahu. Sekarang mau punya itu Mas. Saya nggak tahu namanya sampai hari ini guys. Motor udah mau selesai malah namanya aja nggak tahu. Taunya Mas Riau. Oke, jadi seperti yang saya cerita kemarin, semalam saya setting CDI. Intinya bukan setting, saya mempelajari karakter motor ini pada CDI itu. Ternyata memang benar, nah, namanya beli sudah sepaket, memang sudah dihitung sama dari sononya. Intinya memastikan semua settingannya kerja bersama dengan gerak as buatan saya. Itu ibaratnya bisa ngeblend apa enggak gitu guys. Oke, rencananya ini nanti kita akan bongkar headnya, kita akan periksa segala macam kemungkinan kerusakan atau keawetannya berapa persen, plus kita akan sekir klepnya lagi untuk biar kompresinya seperti yang diharapkan. Terus nanti mungkin ada pendayelan, dicari angkanya sesuai noken as yang ada di dusnya. Terus nanti di karburator kita akan kecilin pilot jetnya. Terus kita akan bikin mapping nanti yang terakhir untuk siap untuk dites ya. Besok saya ada rangka ini guys, rangka punya motor servisan. Saya pinjem rangkanya asal ini bisa nempel. Bukan motor road race, motor harian, motor ke pasar, motor ibu-ibu. Yang penting rangkanya masuk. Sebenarnya ini bisa saya pasang di rangka Fish Air guys, tapi sayang-sayang bautnya cuma 2 yang bisa masuk. Baut yang depan sini tidak masuk, ini tidak masuk ke situ, jadi saya tidak pakai. Oke, begitu saja. Nanti krunya ini mereka berdua ya, kakak beradik Unyil dan Cuplis. Langsung dari AM Tech langsung ke kabinnya tinggal dewek ya guys. Oke, gimana Mas Andri, siap dimulai? Mau bikin kopi dulu biar tambah maceleng. Oh gitu ya, siap. Oke Mas Aziz gitu, kinetik ya. Nih guys, ini orang sini nih guys, tapi nggak pernah mau kelihatan kamera nih guys. Kalau di tempat saya tak kamera pokoknya. Nah, jadi kita semua itu tim. Ada Marso, ada Juli, ada Arya, ada Krishna, ada Sempong, ada Kuku Gentong. Ya yang pernah kalian lihat di sini lah, termasuk Mas Andri. Kalau Mas Andri sudah sering ya bekerja dengan Mr. Aziz di sini. Ini ya gitarisnya Jamrut ini guys, Aziz MS. Maling sanggal MS. Oke, nanti diikuti guys. Oke, ini sudah dilepas knalpotnya ya. Oke, sudah digas berulang kali, belum ada ireng-irengnya, belum kuning, belum apa, karena ini memang asli stainless guys. Kang di ya terserah lah, kepenake kowe lah yang manut. Butuh apa boleh dewek ya. Waduh oli apa.
Oke, dilanjut lagi guys ya. Hari ini saya lagi jadi raja ini. Biasanya, aduh, saya yang ditanyain terus. Sekarang saya pengen nanya ini sama Pak Andri ini. Pak Andri yang mau jawab ini tentang Batak. Oke, banyak pemahaman yang apa ya, keliru sebenarnya. Kalau saya lihat dari kacamata kuda saya, banyak subscriber yang sepertinya mereka itu salah arah, tapi sudah dianut bertahun-tahun lamanya, jadi ya bener aja lah. Kalau kata pepatah bilang kan, netizen selalu benar. Nah, jangan sampai mainan motor kalian menganggap sesuatu yang mungkin belum tentu ya kebenarannya, tapi kalian anggap paling benar sehingga kalian keras kepala, tidak bisa menerima masukan dari orang lain karena kalian beranggapan orang lain tersebut, ngerti apa kowe, kamu kan baru kemarin. Nah itu, saya dulu seperti itu guys, tapi setelah saya bertemu orang-orang gila, saya tahu bahwa saya itu sangat waras. Dan orang perlu sedikit kegilaan guys dalam hidupnya. Nih, saya nemu 2 orang gila lagi masalahnya ini guys. Kita tonton sini guys. Oke, Pak Andri itu sedang ngapain, mau ngapain ya? Monggo, ambil cerita. Kemarin setelah dibikin ini ya, ternyata Pak Bor itu nggak disekir. Nggak disekir, pokoknya barang baru datang langsung sampaikan nggak dicek. Kalau Ajis punya barang langsung dicek, kalau Pak Bor enggak, sampaikan bocor men. Ya seperti betul. itu. Nah, barang dinyalain, motornya enak, tapi bocor aja enak. Apalagi kalau rapet. Nah, betul. Itu. Kalau saya kayak gitu mas. Kalau soalnya gimana ya, geblung lah pokoknya, geblung, remen-remen gitu loh. Tapi remen-remennya itu tahu ilmunya gitu loh. Jadi seberapa sih kemampuan bocor? Nah, setelah kemampuan bocor kok bagus, berarti kalau rapet apalagi. Berarti nggak ngerti maksudnya jadi ya. Jadi gini guys, bener. Saya sengaja pasang tidak setting sedemikian rupa sampai perfect. Saya ingin tahu. Ya namanya motor balap di pedok, ya oke. Begitu selep 2 lap 3 lap performa pasti turun. Nah, saya setting dari yang waktu performanya turun, seolah-olah itu kayak gitu. Tapi bagi orang awam yang melihat dikira saya gemblong, mesti ngawuran. Sebenarnya enggak kayak gitu guys. Kalau ngawuran ya udah pada patah klepnya lah. Lu mau kejutnya martillo kok? Endi sih? Kalau ada. Udah gue. Oh. Gitu. Jadi ceritanya ini mau dicek ulang. Kemarin aja nggak didial. Setelah klep lah kayak motor Supra standar. Nah berarti kan setelah didial tahu kebutuhannya setelah klepnya berapa, itu nggak dipikir, tapi yang dipikir durasinya. Durasi bukan tutup klepnya, nanti baru setelah klepnya pasti oh ternyata dapatnya segini gitu loh. Nggak dituju 10, 12 nanti durasinya biasanya nggak ketemu. Itu menurut saya. Iya. Saya ini lagi memeriksa garapannya Pak Bor ini, hati-hati ya, saya yang periksa ini. Saya cek seperti apa, ternyata masih standar. Ditontonin. Mbok kemarin sama yang disetting sama yang ini berbeda. Karena regulasi yang rempet itu manetnya wajib standar. Masih ada belakangnya ini tempat starter, masih belum dibubut. Apa memang nggak dibubut sama Pak Bor? Nggak tahu ini. Apa jokinya kurus, apa jokinya gemuk? Ini membantu sekali. Jadi motornya nggak terlalu ringan di bawah, tapi powernya isi di atas.
menurut saya, tapi nggak mau menurut kalian yang bagus, yang geber-geberannya bagus ya terserah Anda. Modifikasi itu Iya, bebas. modifikasi itu bebas. Saya, Anda. Aku aku mau liatin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Gemblung aja. Itulah semua Yutis. Itulah. Ini pakai gigi timing geser guys. Di arah apa pengen nunjukna? Oh, iya. Pengen nunjukna sing di arah untuk naik lampu. Nih standarnya ini masih kayak setelan klep green. Aturannya kan harus 10 apa berapa, tapi saya nggak pakai setelan klepnya seperti ini ya, tapi nanti durasinya di dial baru ketemu, pasti ini yang ngikutin biasanya. Nah dibuka weh. Sing biasa. Gua Dia nggak sing spirit ya bang. Taruh lasnya. Boleh tak? Boleh tak kalau kunci sekolah membuka. Rolas tak? Iya. Ini ada vega ya? Ini Jupiter pak? Belum bulu. 30 tapi lebih cilik apa ya? Enggak. Apa Jupiter sebenarnya? Kita kayak vega cilik banget. Oke, ini kita mana? Mencari ini. Apa yang mencari? Nang ana sing lebih cilik mas. Nang rak kono. Oh iya ngonotik. Oke. Di sini kan apa pak? Coba dicek. Mana? Apa bisa kayak kalau klep Orang kok terpukul kalau kayak orang mentonya. kayak orang kayak Ndi.
Foto ya, sertifikatnya kayaknya. Bukan apa ya. Kayaknya bisa rasa dicopot ya. Jadi coba temen ya Pak. Nanti. Oh, udah. Nah, jadi coba temen ya. Ini merasakan. Ini orang ya. Oh, orang stopper ya Pak. Nanti. Orangnya stopper. Oh iya. Sebelah top ya stopper ya. Oh, sebelah top ya. Ini wis apa Pak. Ya, Hmm? jadi sini nanti mau masak Oh iya. Apa? jeruk wedang. Oh iya, makasih Mbak. Tapi yang ada kecut, tapi yang seger sih. Cut banget. Jadi aku juga wedang. Iya iya. Oh iya wis. Oke. Anak pengen ora sih? Oh pengen. Aman guys. Nonton karuan dia main Semna. Jos ya. aktif. Enteng ini jupiter kan seret Pak guys. Jalan? Naik jupiter kan seret ya. Jadi berapa? Sini Original. Iya kok. kunci pitulah sok sih. Api kiolnya ya. Resep gue, Ndek. Lunyu gue. Jis ke. Oli nih beneran. Pasti tahu nggak? Besok ini mana ada dulu. Nama? Songolah saya apa? Ki kebetulan ki. Apa bocor dia kan? Coba di kuduri bensin guys. Mana bocor kok? Bensin semprotan orang. Anak orang kian jotang. Kenapa kok naik? Dosannya bayar kan mesti kalau mau oli nang kene lho. Oke, kamu seperti Jadi mesti kalau mau oli. Oh, Lucu lah. apa? power mulai bonding. Aman. Teng aman ya. Ini Orang bocor lah. Ini overlap bu, kata gitu logo. Ini panurung ketarik pir. siapa ya? Oh, wis matanya ngecas. Lucu lah. Naik bayar ini biasanya kan kecil pak. Langsung ya. Langsung. Naik desa keluar rusak settingnya. Iya, ini kira kalau kosong. Kita perlu dibongkar kan? Iya, ditelengkapi.
Mesil klep. Shogun re. Shogun, Pak. Deng Shogun. Tapi artos di Jepang. Tapi tipis banget. Nempleknya. Iya, Bu. Cis tolong apa ya? Kurang dhuwur iki. Kurang dhuwur. Ini kalau pedeng di kayu. Nang arep iki. Ini tapi nih Bu, panas kecepatan tinggi gitu Pak. Oli nek Iya. ora tak campur federal. Oli samping tok. Oli samping tok. Gue beda bahan apa ora Pak? Nek kalau sing oli-oli. Oke. Biasanya PRT nggak perlu disekir ya Mas? Biasanya. Biasanya ya. Tapi ini butuh penyekiran ini. Bibit. Tuh guys, orang nyekir ya, dimana-mana sama. Perhatikan aja, dari raut wajah, dari apanya, semuanya sama. Orang nyekir itu begitu. Kopi jis. Ule kareng. Kan bahasanya. Bulannya itu Pak. Tinggal dulu apa? Ndi? Yang ku Rel. Nora. Rel. Pakainya langsung aja di beda Pak. Duh. Power bank so. Omahmu. Bisa nggak kayak gula gitu? Kau kopinya pada berapa? Kalau sini wadah ya? Aduh, Bang. Pada banyak. Kopi kau mendem. Ngapain kok Mas? Disekir. Nyekir. Emang kalau disekir bikin kencang apa Mas? Ya orang ada masalah karo kencang sekir bro. Ini mesin harus napak. Jadinya kebutuhan mesinnya rapat. Nggak masalah kencang, semua motor standar juga harus disekir. Biar apa sih disekir? Ya, biar padat. Nggak bocor. Kalau bocor kan kompresinya jadi hilang. Kalau nyekirnya pakai bor gimana Mas? Ya bisa. Nek beboh. Mau nyuwi biasanya kalau bor. Tergantung nah kalau nggak ada orang pakai bor. Kalau ada orang, tak nyekir. Gitu ya. Iya. Biar kelihatan kerja ya Mas Iya, ya. kelihatan kemeringat. Kan kalau kemeringat kan berkah. Udah ngopi belum sih Mas? Lagi nih ngopi nih. Udah garing, ceh. Mantap. Itu yang disekir lab apa Mas? Lapin.
Ya udah mas, lanjutin aja ya mas. Nanti kalau udah selesai nanti aku syuting lagi. Takon posisi apa orang ya? Oh. Gaya apa sing nyekir? Gaya 69. Oh ini kayak 69. Itu kalau nyekir harus searah atau Kalau bolak-balik? bebas, ini rapet. Oh iya. Iya. Iya iya iya. Si penting intinya rapat. Iya. Oke guys, tak skip dulu ya guys, nanti lanjut lagi. Halo guys, balik lagi guys, kembali lagi guys. Dipastikan ini yang perlu dicek maupun aset templar apa nih, kalau kalian punya motor itu dicek ya. Wis, Wih, baru ngomong apa kayak? Iya. Gimana mas, udah rapat nyekirnya? sudah rapet. Inex sudah rapet. Kita akan memasang bagian head, seluruhnya ada klep sama noken. Nanti dilanjut ke masang ke mesin. Yang perlu diperhatikan Ya, bagian head apanya? ya klepnya harus rapet, nggak boleh bocor. Pertama, paling vital masang seal klepnya guys. Caranya gimana terserah, yang penting masuknya lurus. Kalau saya tak masukin dulu biar lurus, tinggal ditenet cetet. Seperti itu. Ini par klepnya guys, langsung pasang ya pak. Ya. Ini udah bersih ya, udah dicuci sama oli Ovalu. Jangan lupa kuku klep. Google buat apa mas? Kuku klep buat mengancing klep ke retainer. Oh, Pastikan nggak boleh mereng, nggak boleh singsal. Takutnya nanti baru nyala langsung ambrol. lepas gitu ya? Lepas, bahaya. Pencitannya gitu. Itu dipukul buat apa mas? Buat memastikan biar melebu, Oh, biar biar masuk. itunya nggak lepas ya. Pastikan harus bersih ya, nggak boleh ada kotoran, nggak boleh ada pasir, pada debu. Aduh, degram nanti cuma sia-sia nyekirnya guys. Kita sini dulu pucukannya guys. Jangan ada pasir, jangan ada debu, jangan ada dusta. Biar masuknya nggak seret. Pucukannya baik ya dilamut. Belum nih. Seal clamp-nya pakai apa ya? Kawasaki. Oh, Kawasaki S ya. Iya, Kawasaki S. Nah, guys. Oh, seperti itulah. Kalau cara masangnya sih terserah mekanik masing-masing ya. Yang udah gimana ya terserah Anda. Kita nggak ngajarin cara masangnya. Udah pada tahu lah. Oke guys, pemasangan klep sudah selesai. Selanjutnya apa ini mas? Selanjutnya masang temlar. Templar ya. Ini templarnya modelnya kayak apa ini mas? Temlar roller bawaan dari beli noken dapat temlar. Kenapa orang-orang pada suka pakai templar yang roller? Oh, karena gelinding. Oh, gliding. Iya gelinding. Enggak. Maksudnya mengurangi gaya gesek Iya juga ya? betul. Friksi, mengurangi friksi. Bahasa tegalnya itu mengurangi friksi.
napak sama napak lah. Kalau yang model sepatu kan menggesek. Kalau yang ini model menggelinding sama menggesek, ya lebih lancar yang gelinding. Ini mudah banget kalau blok ini ya, masuknya slup gitu loh, nggak perlu dipukul-pukul. Jahit green. Ini ya Pak ya, biasanya kalau orisinal kan harus dipukul-pukul baru masuk, ini langsung sesep gitu loh, enak. Mas Ono kan terus apa yang diperhatikan? Loh, masuk nokunya ini ya kayak gini loh. Oh, Masa gitu. kayak gini ya nabrak overlap. Oh, Bannya iya, buka. Kalau ini kan pas posisi bebas. Nah. Aja mancing gue gawe tutorial so nyora marah-marah iso kowe nek mancing Andre apa sejen perlu diperhatikan ora perlu nang dekorasi ngono tutorial. Oke. Tutorial ngesuk Andre tutorial ya nyong ngomong tutorial dikaten nanti bener ya pokoknya sampai video ini tampil guys ibu nang channel Andre masih ada yang komen ibu maksudnya Siap. Biasanya ini ya ada yang dipotong-potong ya di sini ya. Kalau ada yang pakai noken as model geser, biasanya kan ditanam di nokennya ya. Kalau ini kan pakai digeser, jadi nggak perlu, jadi standar masih bisa. Biasanya ada yang mentok di sini, ini harus dibuang, dibuang, di freeze apa di Gerinda ya mungkin. Gerinda ya nggak bisa lah. Bisa ya. Sini udah jam lebuk. Bawa ke tukang bobo, suruh ngilangin ini, nanti kan digarap. kalau tempat Pak Bawor pakai battle Wah ya betul, bisa pakai battle. Battle ya. Pakai tata bisa. nggak rapi nggak masalah yang penting fungsinya. Kalau saya biasanya taruh pinggir jalan ini Pak. Nah itu Iya hilang Pak. Nah pastikan ya nokennya bebas ya, nggak seret apa nggak ngereh ya, ngereh bahasanya apa ya? Bahasa campuran. Ini apa los gitu loh, dicek dulu satu-satu ya. Nah ini kan 0 ya, gaya geseknya 0. Jadi biasanya kan ada yang kurang masuk, ada yang silnya kejepit apa-apa. Ini biasanya kurang turun apa kurang naik, biasanya seperti itu. Nah ini nambahin kencang, berarti tadi nyekirnya dan turun dikit, tapi sekarang kita masang. Ini belum disetel klepnya ya, nanti di atas. Lanjut ke pemasangan Pemasangan ya. Pemasangan ke blok. coba diundurin pistonnya, ada buring yang lecet jaro apa. Gimana Mas? aman. Coba aku tak lihat ya. Kemarin udah digeber-geber nih ya. Senternya mana sih? Di center HPP. Oh iya nih, permukaannya masih aman ya, atas bawah masih bagus. Bentar Mas, permisi sebentar. Tuh, permukaannya nggak ada yang tergores. Bagian bawah, bagian atas ya wajar lah ini karena Oke ya guys, aman guys. aman. Oh ya, sini. Nanti biar bisa, jangan diganggu tutorial. Kayak ini, ngobrolnya. Gimana Pak? Jadi gitu. Ya. Setting di awal. Pasang. Pastikan tidak mentok. Itu aja dulu. Pasang semua, jekir. Udah nyalain motornya, geber sekarepmu. Habis itu bongkar lagi. Terus kalian cek itu semua tadi, noken asnya lecet enggak, templarnya goyang enggak, ya, klepnya mentok apa enggak. Kalian harus cek itu semua.
Kalau baru digeber saja sudah ada indikasi lecet, nggak usah, jangan diterusin. Bongkar lagi mesinnya, mesti ada yang salah. Wes. Terus, oli apa yang digunakan untuk pemanasan? Oli mahal. Mahal sekali. Mahal sumpah. Untuk membersihkan sisa-sisa kotoran ya. Iya, nanti itu kan tadi udah dikeluarin olinya. Besok terakhir sebelum dikirim kan kita pasti cek lagi. Kita lihat sisa gram-gramnya itu masih pada nempel di dalam. Ya semoga aja ada yang ikut keluar bersama oli bekas tadi. Berarti tadi buat Ryan oli bagus itu Pak? Bagus sekali. Mahal apa enggak Pak? Murah. Waduh. Berarti oli murah belum tentu jelek ya Pak? Iya, betul. Oke, saya kasih ini aja ya. Mungkin kalian akan kaget pada saat saya ngomong. Ini oli apa yang saya pakai untuk Ryan mesin ini kan? Saya pakai oli, botolnya udah nggak ada ya. Iya Pak. Hah? Utuh, singkaleng. Siap ya. Federal Box ya ini. Saya pakai oli AC. Oh, Uralik apa? Turalik itu hidrolik gue. Oh, gitu. Saya pakai oli refrigeran guys. Wencer sekali olinya kayak air. Gila ya. Ya. Sebegitunya Pak? Apa maksudnya sih? Iya itu maksud saya seperti itu Pak. Satu, nggak punya duit. Kedua, daripada yang biasa-biasa, mending yang luar biasa. Kendire deh maksudnya. Kalau beli oli bagus kan nggak mampu, hanya untuk race aja. Jadi untuk nyeting saya nggak pakai oli wah. Kadang saya pakai oli itu tuh kasih lihat tuh. Pakai oli ini Pak? Iya. 2 tak ini lho Pak. Lah Rafael ngerti apa oli itu minyaknya juga tidak pernah sadar kalau dia mau masuk 2 tak mau masuk 4 tak, dia juga nggak pernah memilih kok. Iya gitu. Angel. Susah. Oke, silakan komentar ya. Oh, Pak Bor bohong ini, Pak. Oli apa ini? Oli. Pak, sebegitunya pakai ada pengetahuan tentang oli ya. Itu Pak Bor pernah bekerja di pertambangan oli apa Pak? Kok tahu komponennya gitu loh Pak? Jadi gini, dulu waktu saya muda, saya pernah bekerja di perkebunan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu kan bikin olahan ya, jadi minyak. Nah, di situ saya belajar banyak itu tentang minyak. Contoh, minyak rem, minyak angin, ya, minyak bulus, itu semua minyak. Oli, minyak bukan? Minyak. Oli yang bagus ya. Sekarang ini kok jadi ngobrol tentang oli. Ya, gini aja lah. Kalian pernah tahu waktu beli oli motul atau oli apa yang mahal-mahal, Picoli atau oli apa mobil one apa oli elf apa? Begitu kalian beli di belakangnya ada ingredientnya apa enggak? Ingredientnya apa? Aduh, Komposisi. kandungan material, kandungan. Ramuan-ramuannya gitu. Kandungan. Ramuan. Ya. Oke. Ya, nggak pernah ada oli itu dikasih tahu kalian karena apa? Andai kata ditulis juga kalian nggak maksud bahasanya apa itu. Ya, ini oli guys, bukan Indomie, bukan Super Mie. Di belakangnya ada tulisannya tepung terigu, garam, penyedap rasa, gitu ada. Ini oli. Jadi apa? Tahu dari mana ini oli bagus apa oli enggak? Kan katanya. Nomor 1 itu, nomor 2 harganya. Sekarang gini ya. Kamu beli minyak goreng, Ya. tapi produksinya orang Alaska. Minyak goreng larang temen sih, mahal banget minyak goreng doang. Belinya di Alaska ya mahal. Emang lebih bagus minyak goreng orang Alaska, gitu misalnya. Ayo Pak. Mungkin lebih murah. Di sananya murah sama aja di sini beli oli minyak goreng. 5.000 seliter sama di sana iyalah. Cuma kan naik pesawat, naik kapal apa sampai sini jadi jutaan guys.
Coba ya, kalau oli yang mahal itu yang produksi misalnya di Pala, Pemaos gitu ya, mungkin murah gitu loh. Ya enggak? Sekarang gini lah, itu ini oli nih, kasih tahu. Oli. Kalian tahu nggak ini buatan mana? Iya. Tulisannya di belakang, oh buatan Indonesia misalnya gitu. Ya, yang bikin siapa? Emang ada perusahaan pertambangan minyak dan gas negara Pertamina Sub Evalu? Ada enggak? Enggak ada ya Pak. Maksudnya Pertamina tapi udah Pertamina Pertavalu banget enggak ada. Nggak ada. Padahal yang memproduksi minyak siapa? Pertamina. Pertamina. Pusatnya Pertamina. Iya, berarti yang bikin oli siapa? Pertamina. Ayo bingung maning budet. Jadi gini ya, para produsen-produsen itu beli bahan dasarnya, terus kemudian dikembangkan di laboratorium mereka sendiri, ditambahkan zat-zat aditif apa untuk tahan panas, tahan gesek, tahan apa ya gitu loh. Ya, kayak kamu beli oli mobil untuk mobil-mobil di Alaska sana, berbeda sama oli mobil di sini. Kalau oli mobil di sini dipakai di sana, dipekuk olinya, gimana sih? Iya, benar. Nanti. Terus kalau olinya sana dipakai di sini, bagus nggak? Ya enggak, belum tentu lah. Oh, di sini kondisinya panas, dikasih oli yang Panas. anti beku. Gitu. Pengennya olinya dingin, malah kepriwisi. Di sana malah olinya pengen panas. Bener sih. Berarti di Alaska karena cuacanya dingin, berarti olinya bisa dibilang olinya Anti beku. anti beku, berarti panas ya. Olinya panas kayak apa? Yang saya tadi bilang, minyak angin, minyak bulus, panas olinya itu, nggak beku. Canda guys, dipikir sendiri aja. Jadi maksud dari cerita ini barusan adalah oli tidak sembarangan. Apalagi untuk mesin-mesin kompetisi, jangan ngaburan. Bukannya oli ini jelek, oli itu jelek, enggak. Kalau buat harian ya bagus, tapi kan kebutuhanmu buat Gelap. kecepatan tinggi, sehingga butuh oli pelumasan yang sempurna, baik di setiap temperatur gitu. Saya nggak ngiklan olinya yang saya pakai, nggak rahasia juga, banyak kalian tahu lah. Mau pakai motor kayak pakai apa sama aja. Guys, dilanjut mana kayak apa? Ya wis. Oke guys, lanjut lagi. Lihat Mas Andri ini. Cerita kan baru cerita kena. Mas ini lagi ngapain? Takon. Terlihat di sini ya, saya sudah dipasang gitu loh. Oke. Oke guys, terlihat di sini headnya udah dipasang ya, udah dikencangin ya Mas ya. Udah ya, ini tinggal penyetelan celah katup. Ini belum sebenarnya, ini baru awangan. Baru awangan ya. Nyetel klemnya itu baru kira-kira, tapi kan belum didail, nanti butuhnya sepirang kayaknya. Oh. Kita mau pasang busur dulu sama pasang busur dulu buat nyetel head, Buat nyetel klep. biar ketahuan nanti Ya, yang klepnya pakai dibutuhkan. setelan berapa. Kalau semisal pakai setelan bawaan pabrik itu gimana Mas? Ya, Mas standarnya. nah apa tahu durasinya berapa nanti? Oh iya. Kan nggak tahu. Kalau balap kan harus tahu hitungannya berapa angkanya. Penjelasannya Oke, apa yang ada dalam kepala kalian masalah setelan klep? Kalian ngaburan nyetel klep durasi berubah. Termasuk yang lagi ngamera ini nggak tahu guys, pelangap longo, orang ngerti orang durasi apa itu berhubungan dengan setelan klep. Alah bumbu orang ngerti ya. Saya kasih tahu aja. Dari mana kalian tahu ini klep harus 0,05, harus 0,10, 0,12, tahu dari mana? Iya. Sekarang kalian kepengen pakai setelan segitu. 0,1 misalnya, 0,10. Durasinya berubah nggak? Kalian nggak pernah tahu. Sedangkan ini nokenas saya beli, tidak bikin. Di situ sudah ada speknya.
durasi segini, open segini, close segini, durasi segini, reset segini, sudah ada semua. Terus kamu mau nyetel klep berapa yang bisa-bisanya ketemu sesuai dengan spek yang ditulis di situ. Kamu harus dial. Jadi tujuannya orang dial itu bukan gaya-gayaan guys. Update status, nongkrong di bengkel orang, terus kalian foto mesinnya siapa tahu, terus kalian update status. Dial dulu guys, padahal mesinnya siapa tahu. Dan tujuan ngedial juga, saya juga bingung ya. Oh didial dulu, sudah didial terus mau ngapain coba? Hanya untuk mengetahui toh. Oh ini bukannya segini, nutupnya segini. Kenapa kalian waktu bikin token nggak tanya sama yang beli, sama yang bikin? Waktu kalian beli, kenapa nggak tanya ini durasi berapa, ini bukaan berapa? Didialin terus mau buat apa coba? Oke, 4 tak itu rumit, tetapi harus. Maksudnya apa sok? Tak Maksud itu baik, jadi musul. Oh iya maksud pakai, lu. Sineran maksud guys. Ya wis. Batak itu rumit tetapi harus. Maksudnya bagaimana? Karena kalau kalian tidak mau rumit, jangan mimpi 4 takmu kencang. Kalian sudah rumit pun 4 taknya masih belum kencang. Diperlukan nanti ilmu yang terakhir ya, ilmu pamungkas dalam 4 tak itu adalah ujung-ujungnya sama dengan ilmu di 2 tak, yaitu ngayal. Ngayal ya. Benar, saya tidak bicara bohong ya, mungkin saya terkesan gimana gitu, udah ngaburan banget sih om ini. Nanti suatu saat kalian akan sampai pada titik itu, bahwa kalian pernah nonton film itu, orang India itu pernah nonton nggak? All is well, tenang aja, semua akan baik-baik saja. Itu gue. Ya nggak? Kenapa kok saya setting dalam kondisi yang begitu doang langsung tak setting? Nah itulah kondisi mesin begitu doang saja, saya sudah tahu powernya. Apalagi pada saat ini di setting yang Sesungguhnya yang oke. Jadi saya berani jamin sampai dengan akhir lap kalian balapan, power saya sudah bisa prediksikan turunnya seberapa. Jangan kalian lap 1, 2, 3 juara 1, 4, 5, 6, 7, 8. Loh, kok nggak kelihatan motor kalian? Jebol di pinggir jalan. lagi ngopi atau rokok. Sekarang kita saksikan proses dial. Tetapi saya tidak akan tunjukkan tutorialnya dalam mendial. Nonton channel sebelah lebih bagus, kameranya lebih asik dalam penyampaiannya, bahasanya tidak mampu tembelek kayak gini, enak dipahami. Saya hanya akan tunjukkan bahwa urut-urutan prosesnya itu seperti ini. Caranya terserah kamu, berapa terserah kamu, dari mana terserah kamu, siapa bodo amat terserah kamu. Intinya prosesnya itu yang saya tunjukkan. Oke, sekarang persiapan untuk mendial saya skip dulu. Lanjut lagi guys. Oke, ini Mas Andre lagi pemasangan dial. Yang disebut dial di sini. Oh, yang disebut dial ini nih yang di atas klep nih. Ini dial 2 ini dial buat otopin. Ini yang ini busurnya buat mengetahui durasi dan lain-lain. Oke guys, ini sepertinya penyetingannya rada lama ini. Yang penting kalian udah tahu nih proses-prosesnya ini ya. Sambil nungguin Mas Andri selesai, ini tak skip dulu, nanti tak lanjut lagi ya. Ini pemasangan dial, nyeting-nyetingnya, busur-busurnya ini rada ribet. Kurang dawa ya Mas. Oke guys, tak skip dulu ya guys, nanti lanjut lagi. Oke guys, lanjut lagi.
Sip. Ya, setelah pemasangan dial dan busurnya udah dipasang semua, dicek, karena tinggal diukur. Di logo. Gimana Mas Andri? Ini sih ngomongin. Hah? Ini Puluh. Pulau bukan. Bukan. ini udah ngisi. Bukan. Bukan sendiri dong biru. Oke guys, jangan diganggu dulu, ini ada nanti bikin konsennya hilang. Ya, In. oke. Ek. Overlapnya dur banget kok. Yang aneh sama Kiwis. Overlap Kiwis split. Wis maksudnya. pas top, maksudnya kan nggak geser advance, nggak geser return. Oh, ya wis. Berarti ini ya guys, ini nokennya yang tadi dial ya, kita dipasang ketemu angkanya nih. Ini in mana ya, ini yang garis luar itu in, yang garis dalam itu X. TTDC iya lah kayak gini. In opennya 44, in nutupnya 552. Padahal pokoknya kita bikin standar dulu seperti di brosurnya. Nih Pak, Oh iya. Kontrolnya akhirnya temen ya 40 orang jadi gitu. Nah. Ini apa? In open apa? X open. In open 44. In open ini 3. Ini mulai bingung ya. 5438 sama 40 54. Berapa Pak? Intake-nya 50, intake-nya 40, nutupnya 54. Terus X-nya buka 54, nutupnya 38. oh kuali 54 ya. Nah, itu sekarang yang ada berapa? Nanti akan ketemu sekalian klepnya. Ini yang ada ya, yang ada 44. Apa innya? I-nya Innya bukannya 44. nutupnya 52. X-nya bukannya 52, nutupnya 36. Jadi Berarti setelannya kurang rapat ya Pak? kurang rapat. Kurang rapat. Tapi kalau kurang rapat berarti kan 44-nya bisa tambah Pak. 44-nya bisa tambah. Ini kan udah 44, harusnya kan berkurang. Kalau digeser dia jadi 60, diturunin 2 derajat, mundur 2 derajat. Ini mungkin pola setelah klepnya dikendorin tapi digeser. Oh gitu. Iya, Boleh. jadi ini terlalu rapat. Jadinya ini udah agak mandan ketemu ya. Ini solusinya ya, kalau ini nggak bingung ini karena solusinya ini masih terlalu terlalu renggang. Ini 44 nanti mau diturunin jadi 40. Ya. Terus 36-nya nanti harus jadi 38. Iya. Berarti exhaustnya dirapetin, intake-nya dikendorin. Kita coba dulu ya. Iya. Nanti mamanya kok dia ketemu angka 42, berarti di sini pasti turun 50.
Solusinya gimana? Berarti harus digeser. Jadi lu digeser mundur, diretat. Jadi gigi timing ini sama posisi ini masih kurang mundur nokennya. Karena noken dari sana kan enggak dibikin paten. Ciluk pakai ini terus di gambar ini kan enggak, kita yang cari sendiri di sini. Solusinya mungkin pakai gigi timing standar mungkin langsung butuh. Perusahaan apa? Kalau ini kan bisa dibikin karakternya, bisa. Oh ini saya mintanya yang bawahnya lebih galak, gampang. Noken itu bisa dibikin 3 karakter. Nggak perlu dijelaskan ya Pak ya. Langsung eksekusi saja ini. Eksekusi. Terus intinya itu dikendorin. oke guys, prosesnya seperti ini guys. Aduh. Ngerti Andre. Tak ceritain ya sejarahnya. Dulu ini yang menciptakan kenapa kok di dial. Itu Pak Mujahir. Oh, Mujahir. Iya, Mujahir. Oke, butuh dial mending ki. Pak Soyer. Laris Pak. Siapa Mas? Alhamdulillah. Awet ya. Awet. Oke guys, sambil nungguin Mas Andri, aku ngenetin ya. Ini tak stand dulu di sini nih, tak stand dulu, bentar. Kayaknya kurang rapat. Andri butuh Filter dari folder anyar. Sini. Made in kayak planet Pluto. Assalamualaikum guys. Hari ini kita akan ngopi bareng Mas Marso. Ngopi bareng umet. Pasang lagi. Ya, begini guys proses pendialan ya Mas Andri ya. Ini tujuannya ini apa Pak? Kalau umpamanya ditunjukin ke teman-teman ini tujuannya apa Pak? Jadi tujuannya adalah kita akan membuktikan dulu nomor 1, apa yang kita beli itu sesuai dengan apa yang diiklankan. Setelah sudah, nanti karakternya kita yang buat, dirubah karakter kita. Oke. Itu jadi intinya karena ini pakai gigi timing geser, kita titikkan di situ. Ini tuh maunya dapatnya seberapa. Banding setting. Ini waras mungkin. Waras. Tak copot ini. Oke, tak galaknya nih. Kalau kita bisa.
Sis ikut ngeting ya sis. Ora lah. Oke guys, titik sentuhnya di apa ke jenenge mas ya? Retainer. Di retainer ya. Kalau kita titik sentuhnya di retainer ya, biar tahuan bergeraknya presisi. Sama 236 akhir kurang rapet kudunya 38 berarti ketemu dia kurang rapet karena kesalahan itu. Oke guys, ini dirapatkan lagi celahnya, celah klep yang X untuk mendapatkan hasil sesuai dengan brosur noken PRT. Cek lagi guys. Kenapa membaca dia? Kan live apa sih? Live apa? Ya. Aku mau Error? Udah kuat berarti mana? Berarti apa namanya, proses penyetingan patok harus detail banget ya Pak ya? Benar nggak Pak Andri, harus detail banget ya? Harus. Kalau nggak mau jebol. Nih. Ini saya setel tadi 0,10 ini ya, ketemunya 0,10. Ketemunya 0,10 X-nya. Durasinya kurang 1 derajat tadi. Saya kencangin sedikit. Ini kayaknya udah dapat angkanya. Kita lihat lagi. Mudeng sis, Osis mudeng. mudeng lah.
Maksudnya kayak monyet gue nonton asing tuh kecicilan Itu apa? gitu loh. Ketemu mau. Intinya, 5438. Di sini. Iklan dulu guys. Kelompok pak. Iya benar. Durasi X sudah ketemu dan akhirnya menghasilkan setelah klep 0,10. Nah setelah angkanya tadi di setelah ketemu ya angkanya 3854 sama yang ada di brosur. Setelah klepnya ternyata benar. Setelahnya menjadi 0,10. Jadi setelah durasinya ketemu baru saya ukur ternyata benar. Enggak saya langsung nembak 0,10. Harusnya saya nembak dulu 0,10 biar teman-teman tahu prosesnya gimana sulitnya gitu loh. Oke, jadi kesimpulannya ini noken bukan kaleng-kaleng sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan brosur. Brosur. Jadi jujur ya, saya tukang bikin noken, Mas Andri bikin noken, kita nggak bisa presisi itu. Ya, ini yang bikin CNC ini guys, bukan mesin bubut manual pakai amplas model dinamo pompa air. Ini mesin beneran, mesin khusus bikin noken. Nah terus apakah ini pas? Sudah susah-susah disetting kayak gitu hanya untuk mencari tahu, habis itu akan kembali lagi kepada si mekanik. Tidak mesti angka yang diberikan. Saya sudah pernah ngomong di video saya kemarin kalau saya tidak akan pakai ini, belum tentu saya pakai ini, hitungan ini, hitungan yang dibawakan di brosurnya, karena belum tentu yang di brosurnya itu pas dengan segalanya yang ada di dalam mesin itu. Oke lah, masalah head, masalah flap, masalah ruang bakar, desain ruang bakar gitu kan, piston, terus itu sudah sesuai, belinya satu pabrik. Tapi mundur ke belakang gigi rasio, gerak as, ya, terus. Ya kalau pengen pengapian memang tinggal pilih ya, karena ini pakai Max 2 kan bebas, mau milih mapnya banyak, kalian tinggal pilih mana yang sesuai. Intinya apa yang saya buat, saya ingin membuktikan bahwa keras saya kerja. Intinya itu. Dan yang menjadi titik berat saya adalah saya modifikasi bersama dengan Mas Andri, bersama dengan tim Vico Racing, tim AMTech juga. Hanya ingin membuktikan kalau mau sekedar cari kenceng asal duitmu banyak ya kenceng. Benar, saya tidak bohong. Karena semua ini contoh ya, kita bisa bilang ini tim kere hore, nggak ada modalnya. Kata siapa? Lemburan kayak gini nggak bayar listrik, lemburan kayak gini nggak beli kopi, nggak beli ini nih. Lihat nih, saya impor dari Amsterdam. Ini beli, bukannya nyolong. Ya nggak, itu semua kan keluar biaya tapi tidak terasa. Terus mana yang terbaik untuk mesin kalian? Siapa yang tahu? Pasti si Mekaniknya pasti. Ya, mekanik tahu, joki tahu, tapi joki mungkin tidak tahu harus diapain, tapi joki pasti tahu. Oh ini kurang di sini, oh ini udah overpower di sini, ini kayak gitu. Joki pasti tahu. Dia akan koordinasi dengan mekaniknya. Pak Dek, ini gimana ya? Tadi saya cobain begini, tikungan kayak gini. Nah itu nanti urusannya si joki dengan mekanik. Karena ini mesin bukan mesin saya, mesin paketan atau mesin dari subscriber saya. Nanti saya akan berikan, akan saya sangoni, bahasa Indonesia akan saya bekali kepada dia settingan pengapian, settingan setelan klep, settingan apa. Jadi intinya standar nanti saya akan bikin sebuah catatan untuk dibaca. Bukan berarti Mas Riau nanti di sana tidak boleh keluar dari yang saya tulis. Itu standar yang saya buat. Dan tidak menjamin nanti disetting oleh Mas Riau lebih kencang. Gitu loh. Karena apa? Mungkin kondisi medan di sana kan berbeda dengan di sini.
tekanan atmosfer, kelembaban, humidity, mangsane macam-macam berbeda. Nanti mungkin di sana ada tim lagi yang nyeting. Intinya saya bekali ini untuk bisa dipakai di sana untuk dikembangkan lagi seperti itu. Oke, mungkin Mas Andri agak-agak mengkerut dahinya dari suatu atau bagaimana, atau biasa aja ini memang gimana? Lanjut lagi. Ayo gimana ini Mas Andri? Waduh, jangan diganggu dulu ini guys, lagi serius banget ini. Kita lihat aja ini prosesnya. Ini potongannya miring ini ya. Ditulisan di ketutup bensin. Semua ngikuni. Ini kan orang. Oke, burung lagi. Selang gue bro. Yang priwe kita buat dan masih tak kulit nak. Ini udah didalil dari Pak. Dari lama patah buat. Prediksiku ya. Di setelahnya Indonesia tahun 10 KB. Ketemuan kan ini. Pas banget. Iya. 40 ngisore 5 loro, kurang derajat. Ditambah setelahnya dheweke 40 tetep nang 40. Dene probile rata lho. Kayak orang nunjuk lho. Ngisore sing obah asuman. Nah, Gawe karo tangan yurisa. itu dia maksudku. Ya, ini kan canggih banget. Ini kan canggih banget lah. Sampai sampai pasuk membantu harus membayangkan gawe karo tangan seorang mungkin. Ya, bener. Tapi dia orang baru di pangan gue. Kayak panik luban kemana restoran sahabat bingung ya makan tahu sih tahu cangkir dendek pangan enak ya di sekarang 500.000 aja orang ini juga luban gitu. Dia lebih bohong makan juga luban maksudnya juga luban sing nongol asih bubutannya modal padel tapi korek dia pede gitu loh. Ready? Yang nawa. Ya anak cengking. Siapa ya? Aku turun ya. Di turun bapak wis. Turun gitu ya. Nah gitu. Oh, blok. Bapak. Kita tadi sih kita aman-aman cenderung apa kecepatan terus ini beli salah satu sih ini hasil wis. Iya ya Pak. Sing ini iki ya memang semono Pak. Ditambah maning
gelem Kalau semono 52 nya gue ya para rubah para 54 si rubah ini jadi 42 berarti ini digunakan bae stelane 40 maning 40 maning arep ngorbana ya mending sing cilik bae ya Pak ya 40 bae ngisore 5 loro guys cukup ya para 54 gue faktor biasanya faktor apa Pak sana ya yang namanya mesin apa ya Pak mesin tidak nempel di head ya Pak mesin tidak nempel ya dia bikin noken dengan CNC sekian dengan tapaknya di situ ya setelah dipasang pasti ada selisih 1-2 derajat ya itu wajar ya Pak ya berarti ini ada selisih 2 derajat tapi nggak masalah wajar yang in kalau X tepat X banget tepat. Oke sekarang Ada toleransinya apa gimana itu? ada memang di speknya ada toleransinya. 4 derajat ya? Iya. 2 derajat ya? Iya. Itu reng apa itu? Apa jenenge? Toleransinya berapa itu Pak? Enggak ada toleransi. Waduh. Jadi kita cari yang mana aja ya. Biar kompresinya Kasing nutup sing cepet. nutupnya cepet ya Pak. 52. 52 cepet. Kompresinya jadi seolah-olah naik. Apa artinya 2 derajat ya? Kaceknya 0,00 detik loh Pak. Kalau di GP itu ya mungkin ya. Grid pertama selisihnya sama grid kedua 0,009 ya mungkin dari durasinya nggak masih dikit ya. Apa yang satu udah makan yang satu udah ngisi gitu ya Pak ya jadi enteng jadinya ya Pak ya. Mungkin dengan 2 derajat itu jokinya suruh jangan makan biar nggak tambah bobot sega 1 piring loh. Mungkin bisa membantu dengan 2 derajat ini bisa terabaikan. Ngawuran banget coba di angkat busur sok. Kamu tidur nang kono angkat busur. Busur derajatnya di video. Oke. Ya, terus kamu lihat di situ. Tunjukkan 2 derajat itu dari mana ke mana. 2 derajat dari mana ke mana? Ya gue kan misal ada di jarum, saya kira nunjuk nama kira jarum dial, jarum busur. Kalau kira so. Nah 50, dah contoh aja 50 ke 52 coba. Seberapa sih gesernya? Bentar ya. 2 derajat ya. 2 derajat itu dari sini ke sini nih. Tunjuknya. Nih. Yang tadinya 50 di sini ya. Ini 52 ya. Ada dari depan sini. Nah, 52 ya. Ini yang maunya dari 50 ke 50 kan cuma segini tok ya. Oh, dikit banget ya. Oke. Ya 2 derajat segini kira-kira ngaruh apa enggak kalau buat bukaan noken? Nah, itu 2 derajat di busur. Lalu 2 derajat di gigi timing itu seberapa muternya coba? Itu Di kan sini 20. gini ya. Serit segini. Nah, so itu di timing so orang geser 2 derajat di busur sama 2 derajat di gigi timing. Oh, ya ini. Seberapa gesernya coba? Apakah kamu ngambil pusing gara-gara 2 derajat kamu salah bubut terus gawe noken maning? Dicoba Mas. Ini 2 derajat segini ya. Ini 50 ya. Pergerakannya lihat sini.
apa gigi timingnya ya. Bus, Ini sudah ini. nanti ulangi lagi mas, ulangi lagi. Ini 50 derajat ya. Mau saya geser ke 52. Lah, depannya kan bergerak. Nanti lihat pergerakannya seberapa nih ya. Ini dari 50. Lihat pergerakan sini ya. Bentar, tak zoom. Saya geser 2 derajat nih. 1 2 kelihatan apa enggak? Samar mas, tapi Ya wis. sedikit banget lah, nggak kelihatan lah. Tapi sebenarnya itu penting. Sebenarnya penting juga. Tapi apa kamu mau ambil pusing? Sebenarnya seperti itu. Ya, dinamakan Pak Tak itu kalian harus presisi. Ya, cuman pada saat terjadi kayak gini nih, miss 3 derajat, miss 2 derajat, berharap aja, berdoa, banyak-banyak berdoa sama Tuhan bahwa keajaiban akan terjadi di 2 derajatmu. Meskipun kamu geser 2 derajat yang tidak sesuai dengan harapanmu, siapa tahu gara-gara kamu rajin berdoa, gara-gara kamu kurang 2 derajat malah jadi juara gitu loh. Ya enggak? Siapa tahu musuhnya pas lagi ngegas kemasukan rumput. Kamunya lebak cekuk kamu enggak gitu loh. Oke? Jadi 2 derajat itu bukan penentu kemenangan. 2 derajat itu adalah angka nasib, angka main. Angka main. Anak masalah untuk menghadapi nanti Pak sing pesan-pesan makan ya. Itu sebabkan aku ingin masuk. Saya sama Andre. Mas, ini kok apa ya sama? Saya kan minta durasi segini, bukan segini nutup segini. Ini begitu didial ini nggak cocok ini mas. Bibit dan ini. Beli aja nongkrongnya udah jadi. Pendeleng-delengnya kayak. Kalau maunya masukin ke kita, ya kalian jangan protes karena ketidakakuratan ya. Kita tahu ya bang ya, pergerakan flapnya seperti apa. Sebenarnya loncatan-loncatan naik turunnya flapnya itu bisa ditipu sebenarnya bang ya. Betul. Bisa ditipu, bukan hanya dari angka. Sekarang angkanya bagus, tapi profilnya jelek. Pating pretrot. Ya, pokoknya angka bukan penentu lah. Angka hanya sekedar untuk gambaran. Kalau profilnya udah bagus, angkanya bagus, menang ya alhamdulillah. Ya. Tapi kalau angkanya nggak bagus, profilnya bagus, cocok buat mesin, kok menang? Kamu mau bilang apa? Ya bu. Betul. Ya banyak berdoa lah kalau mau balapan itu sodako. Nanti rezekinya banyak. Habis makan apa ini Mas Andri ini? Siap-siap mantul buat ini, bermanfaat sekali ini guys. Aduh, pelajaran hari ini. Pokoknya jangan pusing-pusing banget. Melangkahlah apa yang sudah terjadi, dilangkai saja. Jebol ya bikin lagi. Gampang. Tapi diusahakan jangan sampai jebol yang konyol gitu ya Mas ya. Wih. Potong dulu seket. Iya main, cocoknya. Ini gue. Iya. Iya. Sip. Bukannya 42, nutupnya 50, nutupnya cepet. Bukannya tapi lebih awal. Bukannya gasing. Bukannya kasih. Efeknya apa pak? Efeknya liar. Nah, Contohnya liar. Berarti sesuai. Iya, angka itu palan saya mau riset ya, mau konyol-konyolan ya bikin 45. Nah, nutupnya 30, dicoba gitu loh. Jangan hanya takut karena teorinya segini terus takut melangkah, akhirnya kan nggak jadi jalan gitu loh. Berarti ini sesuai ya kalau misal Harusnya secara pandangan saya, perhitungan saya harusnya pas.
Kita punya karakter Noken As yang liar di bawah. Didukung kertasnya yang bagus. Oh iya, kerasnya yang Bekasnya yang kerja di atas. Karena kebanyakan Noken As dibikin liar di bawah. Kayak kalian sering dengerin misal motor otomatis suaranya kan wah. Begitu trek lurus panjang nahan ya. ya Enggak, penahan ya begitu Enggak, oh iya, Paul udah enggak mau teriak lagi. Karena bukan mau teriak lagi, udah pol teriaknya. oh, Jadi teriak segitu dengan teriaknya ini sama aja. Teriaknya sama aja, cuman yang itu kalau punyamu yang model kertas kerja gitu loh. oh iya. Sama berbeda. Oh, siap. Ini berarti udah fix nih Pak, tinggal saya kencengin semua ya. Ya. Intinya filosofi di dalam Noken As ini yang mau menyampaikan Pak Bawor aja ya Pak ya. Ya. Filosofinya kalau filosofi saya loh ya, saya dulu ya yang nggak tahu ya, maksudnya yang nggak tahu apa-apa. Maksudnya kayak gini, saya udah bermain Noken As ya mungkin sama lah kayak Pak Bawor ya. Pak Bawor duluan Pak, bikin akurat pernah, bikin konyol pernah. Jadi cara orang master chefnya itu apa ya, bikin makanan tapi sing aneh-aneh. Kali-kali barang gawe panganan sing aneh sekarang pada viral. Sampainya seperti itu. Gawe sate berkicot, zaman gemenya dong main malah sate berkicot gemblung kowe. Kok gitu loh. Ternyata plus kayak makanan kan aneh-aneh. Ada sate apa biar beda. Karena apa? Sudah warik dengan makanan-makanan yang udah enak-enak dulu lah. Kepengen apalah. Sekarang kan banyak pisang dikasih apalah, kasih saus, gedang goreng sogi lombok ya Pak ya. Sekarang modelnya seperti itu, nggak terlalu lempeng loh. terlalu lurus ya. Kalau di sini tuh kalau mau apa ya? Iya gemblung kan di sini tuh gemblung. Kalau udah malam itu udah wis pokoknya. Pasti kalau di sana-sana nggak ada ini tuh, jarang loh. Nggak ada. Saya malah khawatir begini Mas Andri. Kita bicara seperti orang mabok, ngaco bicaranya seolah-olah seperti itu. Tapi kalau saya pikir tidak. Saya belajar mesin dari awal yang tidak tahu, awal yang sok tahu, baru tahu sedikit terus kebagusan, itu sok tahu. Terus yang tahu-tahu, maksudnya apa? Tahu-tahu bisa padahal nyontek gitu deh. Ya sudah pernah. Bikin yang super detail udah pernah. Bikin yang super mahal, iya sudah pernah. Kita tarik kesimpulan, intinya apa? Ya seperti Mas Andri bilang makanan viral ya. Saya mungkin bikin makanan yang, kalau saya lebih ke, saya mau makanan apa aja, mau yang makanan bener, nasi rames jelas makanan bener. Ada lagi makanan yang tidak bener, pisang goreng kan manis dikasih saus, sausnya saus telur asin, aneh lagi. Sini mana apa kecap karo coklat, Ya, kok kecap coklat. mie ayam coklat. Lah kok ganti kecap jadi coklat, gumblung aja. Jadi kreativitas itu ada batas. Jadi kalau mengikuti jalur lempeng ya lempeng. Ya seperti itulah. Iya, jadi intinya gini, mau makanan yang mahal, mau makanan yang murah, mau makanan yang sedang, kita semua sudah pernah. Saya di sini sering menyampaikan filosofi dan saya bisa bilang sekarang, saya lebih baik buat makanan yang khusus buat orang lapar. Berarti mau makanan enak ya dimakan, makanan nggak enak ya dimakan, makanan aneh ya dimakan karena posisinya lapar. Seperti itu ya. Jadi saya dari awal cerita tentang Patak ini, saya nggak ada yang bikin di dapur pacu. Saya terus terang jujur, saya beli semua hanya untuk apa? Menunjukkan kepada kalian, ini loh beli dan ini loh
yang saya padukan dengan barang beli. Bagaimana powernya? Ya, ada mekanik yang bilang, bah, beli kencengnya seberapa beli, gitu loh. Memang benar, itu benar. Ada yang bilang, alah, bikin kayak presisi aja, mending beli, sudah jaminan kencang. Itu juga benar. Nah, terus saya berada di mana? Saya berada di tengah. Saya separuh beli, separuh saya bikin sendiri, saya padukan, ketemunya. Berarti kan master chefnya saya kokinya. Nah, sebelum ini saya gandeng dengan kertas saya, dengan yang di belakangnya dapur pacu, ya ini beli. Begitu saya gandengkan, ini bikin sendiri. Iya. Kamu bikin celana, kamu bikin baju, kainnya kamu bikin sendiri, Beli. kamu jahit, gitu. Ukurannya kamu yang bikin, gitu loh. Karena aku udah bilang di sini seperti penjahit, bukan toko, bukan pabrik. Semuanya tetap nanti ujung-ujungnya kamu yang pakai. Terus ini settingan saya sudah buat bersama Sandri, saya sudah tentukan secara logika, secara hitungan, secara teori, secara praktek dan secara pengalaman. Ini bukan motor yang terkencang. Nah, karena untuk bikin yang kencang tidak dibuat dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, tidak. Lama. Kalian bisa setahun ya Pak? Lebih. Kalian Mungkin lebih? Kamu beli Honda Beatmu tahun 2016. Jepangnya udah riset udah tahun 1998. Udah puluhan tahun itu ngeriset Beatmu, ibaratnya gitu loh. Lah ini kamu ngeriset barang punya orang digandeng-gandeng, terus kamu cari tahu, setelah udah tahu terus kamu ulik lagi, kok waktunya sebentar banget dan motornya kencang banget. Tidak mungkin ya. Pasti sudah ada pengalamannya. Pengalaman akan memberikan apa ya, ibaratnya kalau kamu belum berpengalaman bikin mesin ini, mungkin kamu butuh 1 tahun. Tapi karena kamu sudah pengalaman yang dulu bisa lebih cepat gitu loh. Tapi kalau kamu ingin yang luar biasa, bisa, cuman 1, duitnya banyak, 2, waktunya banyak, 3, macam-macamnya banyak gitu loh. Ya. Oke. Nah sekarang Pak, kalau umumnya ada kan, kalau di kota-kota, kalau kita kan di kota kecil ya, kalau di kota-kota besar kan ada yang namanya dyno test, dicoba di atas mesin dyno, terus ketahuan berapa power, itu bisa lebih cepat ya Bang ya? Bisa. Karena iya gitu ya. Bisa. Kalau zaman sekarang. Iya, zaman sekarang udah enak ya Bang ya. Yang bikin cepet riset ketemu motor kencang itu faktor pendukungnya itu. Betul. Faktor pendukung untuk membuat sebuah mesin kencang. Ini udah dibikin, udah jadi nih besok siang. Karena keterbatasan dana kendaraan, nggak bisa keluar kota buat Dino, itu jadi kelemahan. Tapi nggak masalah. Dari pengalaman yang udah ya, karena sudah pernah menaiki motor yang sudah pernah di dyno dan hasilnya segini ya, pasti bisa merasakan oh segini powernya segini. Tapi kalau ini kan paling buat kelas antar kampung ya Pak ya, antar kota ya, bukan kelas ARRC Asia gitu ya. Mungkin kalau kita ada yang order buat ARRC, mungkin kita akan membutuhkan dana satu motor itu 50 juta mungkin ya Pak ya. Iya, karena setelah jadi, wah telepon ambil mobil langsung ke sana buat Dino, kenal pot langsung di Dino, mungkin seperti itu. Karena buat untuk kelas antar kota, antar provinsi ya, kelas lokal lah, insya Allah ya mampu banget lah. Turah-turah tinggal jokinya mau yang pro banget ya, kan jokinya kan berbeda-beda. Mau langsung dinaikin yang nomor 1 kan nggak mungkin. Terus jadi semua butuh proses. Aku punya cerita. Balapan itu yang juara 1, 2, 3, 4, 5 itu kan pasti naik podium. Iya. Apa itu semua di dyno? Pasti. Ya.
pasti dideno, kadang-kadang ada yang enggak. Tapi yang 6, 7, 8, 9, 10 apa itu enggak dideno? Belum tentu. Belum tentu. Mereka juga deno masih kalah juga. Karena wis deno baca power kamu, deno baca power motor. Secara teori Ya. bener ya. Secara teori benar lah, secara praktek di dynonya iya benar. Tapi motor ini tidak jalan sendiri guys. Motor ini dinaikin orang. Namanya orang naik kuda harus nyatu sama kudanya. Ya. Motor kenceng, yang pakai kamu nggak jadi menang. Contohnya gitu, karena kamu tidak menyatu sama motornya. Coba kalau kamu dinaikin kasih gosokmu itu, kamu muil-muil banget naik motornya, padahal kasihmu iyalah motor kok kayak kaek. Gitu loh. Secara aku ditok lagi. Ya. Memang benar. Iya toh. Kamu naik beatmu sekarang belum se-ngefeel kamu naik kasihmu kalau saya bilang. Meskipun kasihmu bodol banget suara nek, tapi kamu jangan bisa pakai, buktinya Pak, saya pakai motormu nggak bisa kenceng, kamu bisa kenceng. Itu namanya ngefeel. Kalau bicara klinik mungkin dilarang, tapi ada hubungan atau ikatan batin, ikatan antara pembalap dengan kudanya. Ini tuh kuda besi. Ini berarti nyawanya dari listrikan itu goib kayak gitu ya Pak ya. Saya suka waduh nyeleneh ya. Ya intinya jangan kecil hati bagi kalian yang bikin mesin tidak sanggup dyno atau apa. Pede aja. Kalian begitu pegang setangnya digas stop, harusnya kalian tahu langsung ngefeel di kenceng nih. Kayak Mas Andri pun kalau ngetes motor kayak kita di kampung sini apa ada dyno, kita habis servis tune up misalnya ya, ada motor minta di servis besar, terus di dyno pakai apa? Kita kan hanya ngerasain, gede, gitu, enak, gitu. Menang atau kalah itu urusan Tuhan lah. Yang penting kamu udah berikhtiar, biar Tuhan yang menentukan. Secara dunia tekniknya kalian sudah melakukan semuanya dengan benar, tidak ada klep mentok, tidak ada noken menceng, tidak ada kayak gitu. Ya usahamu itu hasilnya siapa tahu. Oke. Terus udah Mas Andri, udah semua ya, Tinggal tutup finishing, kasih oli, dites pengapian nanti. Oke, mungkin kayaknya ini tak potong dulu videonya biar lanjut nanti seri 2 ya. Ini udah panjang banget masalahnya. Mungkin besok tak selesaikan, atau mungkin nanti pas nutupnya sekalian pindah motor, pindah kerangka yang bisa jalan. Di motornya Besok. besok. Besok tak bawa. Jadi ada satu rangka, saya nggak punya rangka Jupiternya kebetulan saya potongin semua guys. Aduh. Oke, nanti kita akan pasang di rangka motor standar ya, standar. Jadi mungkin nanti kita akan cuma ganti bannya aja atau sok belakangnya lah, atau bannya mungkin nggak usah juga nggak apa-apa lah. Salah. Nah iya, atau cuma mau ngetes doang powernya aja. Kayak Fisher kemarin yang kita video itu, cuman begitu toh. Oke. Terus terakhir apa pesan-pesan apa ada bagaimana kesimpulan? Ada kesimpulan nggak Mas? Pesan-pesanan? Kesimpulan mesin ini apa kesimpulan filosofi? Terserah. Mesin ini boleh, filosofi boleh. Kesimpulannya ya, kesimpulan buat teman-teman yang mau belajar apa mau gimana ini Pak? Terserah ya. Lagi proses. Iya lagi proses ya belajar. Mungkin teman-teman kalau lihat orang mendalil itu naik, sama temen ya itu sebenarnya Dyno itu biasa aja ya Pak ya. Kalau di sini itu biasa aja, ya semuanya biasa aja lah. Lah kadang ada yang bingung tuh, gimana cara dial yang benar lah. Setelah tahu angka dial mau ngapain lagi? Habis dial mau ngapain ya? Kita tahu bahannya ya, terus kan harus pengalaman juga. Kalau gini kayak gini jadi bisa meracik resep gitu loh. Uyai sepira, garamnya sepira, lomboknya sepira gitu loh. Jadi sebenarnya dial itu biar tahu ini garamnya kurang asin gitu ya. Jadi gini, dial itu untuk mengetahui angka. Setelah kamu sudah tahu angka,
kamu harus tahu kamu mau ngapain. Misal sebelum kamu dayel terus kamu di pikiranmu apa sih? Motornya kayaknya gak enak banget, panasnya tak dayel lah. Dayel, udah ketahuan tuh angkanya tuh. Buka segini tutup segini, yang buka segini tutup segini. Terus udah tahu terus ngapain? Terus mau ngapain? Hah? Bikin nokon lagi. Enggak, maksudnya gini loh. Nokonnya kurang enak nih. Bawahnya nih atau atasnya nih kurang enak nih. Terus didayel. Kan dia jadi tahu angkanya. Terus kamu tahu dari mana kalau ini dikecilin atau ini digedein jadi enak bawahnya, ini dibesarin atau ini dikecilin jadi enak atasnya. Tahu dari mana? Oke? Pahami itu dulu. Setelah kamu sudah tahu, oh ini bawahnya kurang liar, berarti nutupnya terlalu lama. Nutupnya cepetin. Secara logika, kalau kamu kompresinya gede mesti motormu liar, intinya gitu. Kalau klep ininya cepet nutup, kompresimu kan gede. Logikanya nyambung. Kompresi dinamis ya Bang? Kompresi dinamis, gitu loh. Terus setelah kamu tahu, berarti nokon A saya buka terlalu cepat, nutup terlalu lama. Kelebihan ini terlalu gede angkanya 10 derajat. Bisa apa yang ngebut 10 derajat tanpa merubah lift motor, Pak. Angel ya Mas ya. Iya, nah itu kan butuh pengorbanan maksudnya belajar, berkorban membuat noken, salah, ulang lagi, beli lagi, prosesnya panjang. Gitu loh. Kalau mau yang belajar, ya mau ada yang mau bertanya-tanya, Mas saya mau belajar Mas, itu diterima apa nggak Pak sama Pak Bawor Pak, mau saya teman-teman gitu. Sebenarnya mau aja nerima yang ingin belajar, tapi saya kok pesimis ya. Bukan pesimis terhadap dirimu ya. Saya tahu ya, ceritain Pak Bawor ya, jangan Pak Bawor sendiri yang cerita, nanti nggak mungkin tega Pak Bawor bercerita kepada teman-teman ya. Kebre. Pasti kayak gini. Takutnya Pak Bawor ya, kamu nggak bakalan kuat hidup di apa ya? Ibarat Pak Bawor ini macan gitu lah ya. Kalau nggak bisa jadi pawang macan, wis cakar-cakar, pasti kamu akan nggak kuat. Yang akan diutarakan Pak Bawor pasti itu. Di sini tuh keras banget. Makanya kalau di sini masih, saya belajar di situ, persiapkan mental kalian. Kerasnya? Mental nomor 1. Maksudnya keras tuh gimana? Kerasnya gini ya. Ngajarin mendidik keras ya. Contohnya nggak bikin mesin lah ya, jadi joki aja. Jadi joki mesti belajar balap apa ya tahu sendirilah, testimoni yang sudah pernah dididik aja. Yang dulu di sana suruh jatuh beneran gitu. Malah harus ya. Makanya tadi waktu nyeting fish air ini yang tadi siang ya, motor itu motor bantean semua. Rangkanya harus jatuh. Seberapa kemampuanmu jatuh gitu loh, seberapa parah gitu. Jadi kalau kalian di sini kok suatu saat mulai ya, kita kan bercerita yang akan datang ya. Suatu saat kau mau belajar di sini, persiapkan mental satu ya, kedua jangan cengeng, jangan baperan. Dikit-dikit tuh ngemprat ya wis nggak jadi harus kuat mental diimbangi dengan belajar terus biar bisa mengimbangi Pak Bawor. Sikit ngomong. Ya, udah dengar Andri bilang. Terus, loh, ngapain Mas? Gurunya galak. Emang dia ngajarin apaan? Kayak ilmunya wah-wah aja. Ngapain saya harus berkorban mental? Saya dimarahin tiap hari, main road race. Orang lain mah kepengen pinter road race, kalau di tempat Pak Bawor mah harus pinter jatuh. Kenapa kok saya ngajarinnya harus pinter jatuh, bukannya pinter road race? Pinter road race itu karena kebiasaan, tapi pinter jatuh itu harus dilatih. Karena yang namanya jatuh tidak ada yang orang mau. Iya sih benar. Ya, menghindari malah biasanya kan. Mereka selalu menghindari jatuh. Kalau saya ngajarinnya, jatuh itu sebuah kebutuhan, biar kamu ingat bahwa kamu masih hidup. Orang maksud gak ada orang mati jatuh-jatuhan, orang mati tidur lah. Iya sih. Kamu masih bisa jatuh, masih bisa ngerasain sakit, berarti artinya kamu akan lebih menghargai
menghargai belajar itu tidak selamanya enak. Terus aku mau tanya sama Mas Andre atau buat yang lain, ngapain sih harus belajar tempat Pak Bawor? Katanya orangnya begini, galak lah, itulah apa segala macam. Apa bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, if it's worth it, artinya sebanding apa sih yang didapatkan kok saya harus menerima yang sebegitunya? Maksudnya Andre? Maksud Ya, nanti biar Andre yang cerita. Apa sih sekarang coba Andre ada di sini belajar segala macam. Emang ada apanya saya? Wongnya bakanya tembelek, ikutin gitu ya. Mungkin ada satu Andre itu main mesin udah pinter, main patak udah jago. Dia mencari filosofi. Ada sesuatu yang dia tertinggal atau miss atau yang belum dia sadari. Dia dapat dari saya untuk lebih mengembangkan yang dia punya. Karena Andri 99% pinter. Butuh satu orang gila kayak saya. Gitu loh. Untuk menyeratuskan ilmunya. Nah, kalau kalian baru punya pinter 1%, ya berat. 1% pinter, 1% gila, nggak jadi. Baru 2%. Iya. Oke. Wes, apa yang dicari sih Jane? Apa yang dicari Mas di sini Mas? yang dicari adalah Bagi kalian. Bagi kalian. kayak gini ya, sebuah pembelajaran tentang mesin ya, itu sama saja mempelajari sebuah agama. Wah, gue cerita agama kayak tambah cerita gemblung-bok. Apabila kalian belajar agama ya, lempeng, ya tidak bisa mengenal Tuhan. Kayak gitu loh, ya. Perjalanan mencari Tuhan, Bok. Sama aja dengan belajar mesin. Lempeng, penuh dengan teori, penuh dengan praktek, tapi cuma itu dok. Harus didasari dengan filosofi yang, ya kayak Pak Bor bilang, nomor 1 filosofi. Jadi bisa membuka pikiran, lama-lama membuka hati, lama-lama hatinya dipenuhi sama mesin. Kalau cuma bermain mesin, nggak pakai hati, ya nggak jadi. Harus diolah dengan filosofi biar hatinya menyatu dengan mesin. Betul. Seperti itu. Kalau menurut saya itu loh. Yang ada di sini ya filosofinya itu apa ya? Ya Menarik lah. Susah cari orang kayak Pak Bawor. Susah dikatakan diucapkan lah ya. Iya. Oke. Cari orang gila yang ditanyain nomor tembus, bok susah. Rata-rata pleset. Lah, kalau Pak Bawor orang gila ditanyain nomor tembus terus ya. Tembus terus. Makanya ya biasanya yang tanya nomor ke orang gila kan orang waras. Saya itu termasuknya orang waras. Tapi kemudian dengan orang gila biar jadi agak sedikit gila. Biar imbang ya. Kegilaan intinya butuh kegilaan lah. Biar imbang lah gitu loh. Betul. Kalau kalian cuman bermain mesin ya, kayak dulu mungkin teman-teman saya sudah merasakan seperti teman-teman. Kalau yang udah senior saya nggak bakalan cerita ya, yang sudah di atas saya itu saya nggak akan menceritakan. Tapi kalau yang namanya kan pertumbuhan kan namanya tumbuh terus, lulus tumbuh kan otomatis kan menginginkan sebuah ilmu yang lebih kan. Saya juga masih bodoh mau kepengin lebih lagi. Saya lagi mencari sesuatu yang nggak ada di otak saya gitu loh. Kegilaan nomor 1. Gimana caranya membuat sebuah mesin, mengontrol sebuah, membuat mesin kita yang kontrol gimana gitu loh. Nggak asal kita ikut-ikut teori, ikut-ikut ini, kembangan teori itu dengan filosofi. Maka kalian akan menemukan sebuah jalan membuat sebuah mesin ya, yang namanya ini kan seninya itu jadi matang gitu loh, seperti itu. Oke.
Oke, gimana ini Pak Bor? Oke, saya rasa Cukup? sudah cukup. Jadi itu dari tadi nyeting semuanya, mulai dari skill clap itu yang semua yang harus kalian pastikan dalam patak sebelum balap. Terus sekedar informasi itu nokon asnya PRT R1 nih, tipe Trabas atau GTX. Jadi itu adalah nokon as yang direkomendasikan BRT untuk main gas track. Tapi saya pakai di road race. Oh, kok bisa begitu? Loh, kamu kan udah tahu, saya road asnya beda. Oh iya, bener. Gitu loh. Biar orang pada penasaran, crack asnya diapain sih? Lu videonya ada, tinggal nonton, tinggal nyontek. Tapi kan belum tentu sama. Iya. Oke. Oke, kita mau serut panggil boleh. Itu ngecek apa ini Pak? Compression tester. Jadi rasio kompresi atau kompresi statis. Kalian sudah pernah dengar saya ndopok masalah kompresi statis, kompresi dinamis, dan ini adalah tekanan. Tekanan real yang terjadi pada tulang bakar. Tetapi tekanan di sini ada dua fenomena. Satu sebelum mesin nyala, dan kedua setelah mesin nyala. Itu akan berbeda angkanya pasti. Oh. Oke, kita cek dulu sekarang. Oke guys, butuh uang dulu guys. Ganteng. Wih, Ini baru pot guys. Tuh. Pencet. Ulangi mas. Si. Dulu. Kamu berapa? Oke, tadi ini murah-murah ya. Murah-murah sih. 210 gembes gitu. Gembes itu terus. Kesel guys. Kesel. Oke. Ini 210 ya. Kemarin 130 ya Pak? Kemarin waktu baru nyala, belum disekir. Baru nyala, baru dipasang, belum disekir, belum di timing dialnya belum diatur. Asal pasang. Kemarin saya 120 ya. Ada videonya kan ya? 120. Oh enggak tak video ya. 120 PSI tekanannya. Sekarang ini belum nyala udah 210. Ini tadi agak kepencet jadi agak gembes. Kalau motor standar kemarin berapa ya Pak ya? 90. 90 sampai 120 ya Pak ya? 90 sampai 120. Kalau di bawah 90 nyala tapi enggak lemes. Ya. Ngap-ngapan. Oke. Jadi biasanya untuk motor balap itu mulai 180 sampai 240. Dia range-nya di situ. Ya bisa aja 270, tapi mungkin bahan bakarnya mintanya yang macam-macam ya. Sensor ini. Nah, Ini masih pertama turbo ya Pak? turbo. Waduh, lebih dari cukup. Jadi gini ya, saya mau tanya, apa patokan angka ini terhadap bahan bakar? Modar gue. Iya. Mana yang kalian harus ikuti? Kemarin kalian nonton kompresi statis atau dinamis yang menentukan bahan bakar Om. Sekarang kompresinya segini. Ya. Kompresinya segini. Gara-gara apa? Kubah masih yang kemarin, piston masih yang kemarin, nokon as disetel doang. Jadi kayak gini. Ayo gue. Bingung kan gue? Disekir sedikit jadi kayak gini. Mana yang kalian mau ikutin sebagai patokan bahan bakar? Segini mau pakai premium. Jedor. Karena apa? Bensol ya Pak? Hah? Bensol harus. Bensol. Iya. Ya, bensol. Orang maksudnya ini pertama turbo. Sekarang gini, aku pernah bikin Honda Grand. Grand. Piston KZ. Ya, kubahnya standar Grand. Pistonnya KZ. Sama aku tak bikin 180. Pakai pertama masih bisa. Padahal motor balap 180. Pakainya bensol mas ini
Nggak privacy gitu loh. Karena menurut hitungan ini segini mas, kompresinya 12:1 ini mas, 12,5:1 ini harus pakai ini nih. Lah lombo lah. Itu teorinya. Yang real kan harus pakai alat kayak gini. Iya, ini beli di toko roti ada. Di toko swalayan. Nih. Tuh. Kereta. Ya, diskonnya kali, sampai penasaran. Jis, kowe itek kene. Kowe paten iki. Kowe melu nyeli. Lucu. Ya wis, paten ya. Lucu raimu. Oke Mas Andri, gimana kesimpulannya? Ini nilainya udah segini nih. 200. Ini nilainya 200. 180, 190, 200. 200 kan ini udah agak gembes guys, sudah bertahun-tahun. Kesimpulannya bagaimana Mas Andri? Jadi intinya noken asnya kerjanya bagus. Ada yang peyang, ya. Kalau ini kan ya presisi yang jelas. Jadi nggak ada kebocoran di gundukan besil dulu. Jadi kalau biasanya kan ada noken as yang noken as yang kompresinya udah disetting besar. Saat pasang noken kayak nggak ada kompresinya pak. Ya. Jadi itu mempengaruhi juga. Kemarin ada apa ya pakai yang pakai ya inisial apalah ya bikin mesin. Ternyata saat pasang noken kompresinya seperti nggak ada. Nah itu. Jadi noken asnya image mereka itulah yang angka besar. Iya, itu wah. Image-nya itu angkanya besar, bagus, kencang, padahal belum tentu. Angkanya bagus, malah kompresi dinamisnya angkanya besar, mengorbankan kompresi dinamis. Nanti kompresi dinamisnya kecil, jadi seolah-olah kita udah bikin kompresi besar nih. Ternyata dinyalain loh, kok biasa aja ya kayak kompresi yang kecil gitu loh. Lain biasanya apalagi kalau klepnya itu disebar-sebar ya, setelah klepnya udah renggang, motornya biasanya tambah kencang. Karena kompresinya dapet malah. Kendor sih ya. Iya. Gak ada penekanan ya. Seperti itulah. Oke. Apa-apa. Oke guys, ini sudah terlalu panjang videonya. Besok saya lanjutkan sambil masang di rangka aja lah ya. Ini kan tinggal nutup sesuk. Oke, selamat dulu. Oke guys, terima kasih yang udah nonton, setia nonton. Ini nggak berarti apa-apa, bukan langsung mempengaruhi kalian untuk gimana-gimana. Ini hanya untuk membuka pikiranmu. Jangan terlalu meyakini sesuatu yang belum tentu benar. Buktikan sendiri. Saya kasih tahu ini jalannya, silahkan melangkah. Kalau kalian mau ikut, kalau kalian nggak mau ikut, ya udah masalah. Ya, terima kasih. Dukung terus di Go Racing. Selamat malam. Selamat malam Mas Andri. Selamat pagi. Oke. Yes, DJ.